اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة على الله سيدنا محمد Nabi Mustafa وعلى آل سيدنا mu'alif محمد. hadal kitab Syekh Ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Muhammad wa Syekh Mustafa Yaqub wa bin Nabi Muhammad tabi'in qawmiyan wa al-marhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tagawwaqa ar-rajulani, apabila dua laki-laki BAB. Bu, disebutnya dua laki-laki di sini, berarti perempuan masuk apa kagak? Masukin. Nggak masuknya, walaupun hanya disebut laki-laki, perempuan masuk. Jadi apabila ada dua yang BAB, baik laki-laki maupun, begitu maksudnya. Perintah Nabi, faliyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, tutupin. Ya, tawaro itu artinya tutupin setiap salah satu dari keduanya kepada yang lain, jangan saling melihat. Bu, dulu kan orang dulu pakainya bukan WC ya, pakainya apa? Jamban. Kadang satu jamban isinya 4 orang. Wala yatahaddasani, jangan keduanya ngobrol. Lihat satu sama lain kagak boleh, sama kongkok juga kagak boleh, Bu. Ini saya pernah main, Bu, Pak, waktu saya kuliah ada acara KKN dulu. Kita ditaruh di tempat yang memang masih kampung banget, dan di situ masih ada jamban. Saya lewat, Bu, ceritanya. Ketika saya lewat situ nggak sengaja, tapi keterusan. Nggak sengaja awalnya, cuman keterus ngelihat ada dua emak-emak lagi BAB, khusyuk banget. Emak-emak 2 orang di jamban lagi BAB, khusyuk banget. Bukan hanya khusyuk, Bu, dia kongkok berdua, dia ngobrol berdua. Lah kita yang lewat jadi ngeliatin aja. Nah itu Nabi SAW melarang begitu tuh. Kagak boleh melihat aurat satu sama lain, gak boleh ngobrol juga. Alasannya kenapa? Fa innallaha yamkutu ala dzalika, maka sesungguhnya Allah murka atas perbuatan itu. Jadi kita, ini buat laki-laki dah, kalau mandi gak boleh bareng, Pak. Mandi kagak boleh bareng, boleh bareng, cuman ditutupin auratnya. Bagian laki-laki aurat dari mana ke mana? Dari mana, Pak? Dari pusar ke bawah. Ke bawahnya mana, Mak? Dengkul ya, dengkul. Nah itu kalau mau mandi bareng tutupin itu, jangan sampai
Itu laki sama laki aja udah boleh, apalagi laki sama perempuan. Perempuan sama perempuan juga gak boleh, apalagi perempuan sama gak boleh, Bu. Itu mah beda. Kalau yang itu mah gak usah pakai dialang-alangin. Kalau suami istri mah ya, ini maksud saya yang saya omongin ini adalah yang bukan mahram. Ini laki-laki nih sama laki-laki kalau berdua lagi BAB, ya BAB nih. Emang gambarnya begitu tuh. Iza tagawata ar-rajulani, apabila BAB dua orang laki-laki, maka pesen Nabi faliyatawara, disuruh ngapain? Tutupin. Jangan sampai ngintip, Bu, dosa ini. Ngintip apa? Ada di sini tukang ngintip. Yang mana orangnya? Jadi jangan ya, jangan suka ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi poin hadisnya seperti itu, bahwa kita tidak boleh melihat aurat satu sama lain. Kenapa? Karena ada hadis tuh, la'anan nazira wal manzura, Allah akan melaknat orang yang mengintip dan orang yang diintip. Yang ngintip dilaknat, yang diintip juga dilaknat. Makanya jangan sampai kita saling mengintip. Kedua lagi, jangan sampai nih yang namanya kita lagi di dalam WC ngobrol, nyanyi-nyanyi, atau dia nggak berdua, ada sendiri cuma teriak-teriakan, ada nggak Pak? Bapak-bapak ya biasanya ya, nyanyi, teriak-teriakan. Larangan di sini jatuhnya kalau yang pertama nutup aurat wajib. Kedua, berbicara di sini larangannya bukan larangan haram, makruh saja sebenarnya, nggak sampai di derajatnya haram. Tapi setidaknya walaupun hukumnya makruh, jangan sampai kita lakukan. Nih perintah Nabi Shallallahu Alaihi. Allah kalau udah murka, Bu, ya Allah, dahsyatnya rahmat Allah nggak turunin, berkah Allah nggak turunin, azab yang diturunin sama Allah. Ya Bu ya. Apa yang menyebabkan Allah murka? Ini tadi. Satu, buka aurat. Kedua, ngobrol ketika lagi buang air besar. Apalagi murka Allah Subhanahu wa taala. Nih, murka Allah salah satunya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Emang ini lebih ke Ustadz Kiai ini ayatnya. Cuma bukan berarti Ustadz sama Kiai doang, kita juga semua kena ini. Kabura maqtan, besar murka Allah. Antakulu, kamu berkata malah taf'alun, kamu tidak berbuat, cuma ngomong doang tapi tidak itu murka banget Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalilnya, ngomong doang ngomong, ini haram tapi malah dilakuin. Itu Allah sangat marah buat orang yang melakukan itu. Kenapa? Dia udah tahu hukumnya, dia mengatakan haram tapi dia melakukan. Makanya biasanya ini di kalangan ustadz penceramah kadang-kadang suka ngomong luang, tapi justru dia melarang luang. Malah dia melakukan. Makanya jadi ustadz itu jadi kiai berat. Lah kita juga sama ini, jamaah. Andai kata jamaah udah dikasih tahu ilmunya, ini haram, dia lakuin, sama Bu dosanya. Kenapa? Karena dia melanggar apa yang dia tahu. Maka saya katakan, orang yang tahu hukum, dia melanggar, lebih berat dosanya dibandingkan orang yang nggak tahu hukum dia melanggar. Saya ulangi. Orang yang tahu hukum, dia langgar, dosanya itu lebih berat dibandingkan orang yang nggak tahu hukum tapi dia melanggar. Maka satu sisi orang kalau tahu ilmunya ngaji, dia melanggar, dosa, makanya nggak usah ngaji. Nah itu lebih dosa. Nggak usah ngaji itu lebih dosa. Udah tahu ada pengajian dia kagak jangan begitu ntar ya belokinnya. Ini saya lagi ngomong gini, ada jamaah yang belokin, Bu. Ustaz, berarti kalau gitu mending kita kagak ngaji, nggak tahu hukumnya. Dibandingkan kita tahu ngaji, tahu hukum, kita langgar dosa. Saya katain, lah lebih dosa ibu lagi yang kagak ngaji. Udah tahu ada jadwal, makin kagak ngaji, itu lebih dosa. Nah ini Bu, seputar larangan Nabi terkait tentang adab-adab atau etika BAB.
Baik, satu hadis ini ada yang mau ditanya? Silakan. Iya, silakan Pak. Kalau tadi di sini kan penekanan hadisnya makruh. Sementara ada satu hadis ketika ada seorang perempuan dan laki-laki berjamaah tidak ada orang lain, itu lebih berdosa. Ini posisi tingkatan keharamannya kenapa beda? Sementara ini di dalam buang hajat yang posisinya kan sekarang kalau kita ketemukan jarang lah, maksudnya kayak di zaman sekarang di Arab gitu kan. Tapi kalau di daerah-daerah ada itu satu jamban perempuan sama laki ada. Ya. Baik, hadis ini ada dua penekanan. Coba kita perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani." Apabila ada dua laki-laki BAB. Perintah Nabi yang pertama dulu nih. Yang pertama falyatawara kullu wahidin minhuma an sabihi. Wajib menutupi satu sama lain. Perintah di sini wajib. Enggak boleh enggak. Artinya andai kata ada orang BAB dua orang, dia buka aurat satu sama lain melihat, haram, dosa. Satu. Nah terus ada lanjutan hadisnya wala yatahaddatsani. Nah yang makruhnya ini di sini wala yatahaddatsani. Keduanya itu tidak boleh ngobrol. Hukum ngobrol dari dua orang pada satu tempat ketika posisi lagi BAB itu sekedar makruh. Hukum orang lihat aurat orang itu haram. Jadi satu hadis ada dua hukum. Yang dikatakan makruh wala yatahaddatsaninya. Nah, kembali kepada permasalahan laki-laki dengan perempuan. Ini bukan makruh lagi. Jatuhnya apa? Haram. Tapi saya jauh Ustaz. Kalau jauh saya deketin haram. Jangan. Haram kalau bukan mah. Nah, ini. Jadi yang dikategorikan makruh itu wala yatahaddatsani. Adapun laki-laki sama perempuan bukannya makruh lagi, itu mah haram. Bu, Pak, kita kalau punya anak lebaran yang perlu atau boleh pegangan tangan sama saudara yang masih dekat, Bu. Kalau udah jauh jangan anak kita, apalagi perempuan sama laki-laki. Sepupuan itu kagak boleh saliman. Kagak boleh saliman sepupuan. Karena wudunya aja bisa batal. Misalnya nih, ibu punya anak laki dua, anak pertama sama anak kedua. Anak yang pertama punya anak yang kedua punya. Berarti kan anak sama anak jatuhnya apa tuh? Sepupuan. Itu kalau andai kata cewek cowok nggak boleh itu. Maka kita perlu nih perhatikan buat lebaran. Jangan mentang-mentang saudara semuanya disalimin, semuanya dipegang, bahkan cipi. Oh jangan, itu haram. Walaupun saudara. Kenapa? Batasan mahramnya udah nggak ada itu. Sepupu sama sepupu boleh kagak nikah? Boleh. Ketika boleh itu berarti bukan mahram. Mahram itu apa mahram? Man haruma nikahuha. Orang yang haram dinikah itu namanya mahram. Maka istri kita itu bukan mahram, Pak. Kalau istri kita mahram, masa dia boleh kita nikahi? Benar nggak? Paham gak Pak? Ini dijelasin mahram sama muhrim itu. Mahram ini seringkali kita sebut muhrim ya. Iya. Ini salah Bu, Pak penyebutannya. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Kamu jangan deket-deket, bukan muhrimnya. Lah emang dia lagi di Ka'bah, lagi ihram. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Sekarang bapak-bapak saya tanya nih, istri-istri kita itu mahram bukan? Bukan. Terus penamanya apa? Udah bini kita aja udah. Gak usah pakai kategori mahram. Kalau mahram kan tadi definisinya orang yang haram dinikahi. Lah sekarang bini kita nikahin apa kagak? Nah berarti bukan mahram kalau gitu. Contoh nih, adek sama abang, mahram bukan? Boleh kagak abang nikah sama adek? Nah itu namanya mahram. Karena kagak boleh nikah begitu.
Ya Bu ya Pak. Nah, ketika dia bukan kategori mahram dalam saudara kita, itu jangan sampai kita menyentuhnya, melihat auratnya, apalagi sampai pegangan. Jika jadi haram hukumnya. Termasuk saudara, sepupu sama sepupu bukan mahram, sehingga boleh kan nikah? Lah boleh. Nah, ketika itu boleh nikah, maka tidak boleh kesentuh tangannya ketika lebaran. Udah cukup begini salimannya, jangan apa dicium bolak-balik, cipika-cipiki, haram hukumnya. Ya Bu ya, ngelihat aja nggak boleh, ngelihat aja apa? Jadi kita bahas ini, ngelihat auratnya aja nggak boleh, apalagi sampai menyentuh atau megang. Baik, ada lagi? Iya. Kalau anak murid sama guru di sekolah itu gimana Ustaz? Anak murid sama guru di sekolah boleh kagak cium tangan? Jangan, haram sekalipun murid. Apa dasar dalilnya coba? Murid cium tangan guru. Apalagi gurunya belum nikah, wah doyan banget. Kamu boleh Bu, haram. Termasuk ibu, misalnya nih, ibu ngajar punya murid laki-laki nyium ibu, boleh kagak? Lah laki ibu marah. Kagak boleh. Kalau anak kecil boleh Bu, anak TK. Lah kalau udah gede mah jangan. Maksudnya itu hukum tidak boleh kalau dia udah akil baligh, udah dewasa. Lah kalau masih kayak iya SD dah, kelas 1, kelas 2. Biasanya kalau kelas 6 juga Bu dia udah balik kayaknya ya. Udah balik belum? Udah ya? Kelas 6 umur berapa sih? Belum. Udah. Sempurnanya balik itu usianya 15. Kadang-kadang usia 9 tahun juga udah keluar. Biasanya kalau belum keluar juga berarti dilihat usianya 15. Maka kita perlu perhatian di situ, walaupun kita gurunya. Cukup aja murid begini. Kenapa harus ditempelin? Itu Pak ya. Baik, ada lagi? Ada lagi Bu? Nah, kita kembali. Ini murka Allah Subhanahu wa taala jangan dianggap enteng, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka, fa innallaha yamkutu bihima. Allah itu murka dengan keduanya. Bihima ini artinya tidak menutup aurat, artinya terlihat sama orang lain dan berbicara. Ketika lagi buang BAB itu Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Ketika ada hadis mengatakan Allah sangat murka, berarti ini termasuk dosa besar. Bu, Pak, kalau Allah sangat murka, itu bukan dianggap remeh lagi, itu dosanya dosa. Makanya di Syekhuna Muhammad Muhajirin mengatakan faiza warada wa'idun syadid. Apabila kita baca hadis dan di dalam hadis itu ada sebuah ancaman yang luar biasa dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, humila ala annahu min kaba'iriz dzunub. Itu nanti akan dikategorikan termasuk perbuatan-perbuatan yang dosa besar. Kalau dosa besar, wajib kita melakukan 3 syarat untuk bisa diampunkan kepada Allah. Wajib melakukan 4 syarat kalau kita lakuin kepada manusia. Apa 3 syarat itu ketika kepada Allah? Nih Pak, Bu, dosa besar kagak bakal bisa diampuni kecuali melalui 3. Kalau kita urusannya sama Allah. Pertama, ayyubli'a anil maksiyah. Benar-benar kita harus jauhi maksiat tersebut. Yang kedua, wa ayyandama 'alaiha. Benar-benar harus nyesel terhadap perbuatan tersebut. Yang ketiga, wa alla ya'uda ilaiha abada. Jangan diulangi lagi. Kalau 3 syarat ini urusannya sama Allah, pertama jauhi maksiat, yang kedua nyesel, yang ketiga tidak mengulangi lagi, diterima tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat urusannya sama manusia, ada 4. 3-nya sama, 1-nya minta maaf sama manusia. Dan minta maaf sama manusia kalau kita punya salah enggak sah kalau sekedar maaf doang. Bapak, maafin saya ya. Terus Bapak jawab, iya saya maafin. Permohonan maaf seperti ini tidak
sah menurut perspektif fikih. Apalagi lewat WA, nggak acik. Sering nggak lebaran? Jika tangan tidak bisa berjabat, mulut tidak bisa berucap, kaki tidak bisa berjalan, setruk. Itu nggak sah, itu permohonan maaf seperti itu. Wajib apa? Wajib ngomong bu kesalahannya. Ayah, maafin ibu ya, selama ini yang ngambil duit ayah ibu. Begitu. Emang harus begitu bu, minta maafnya. Ada kata cuma minta maaf doang, enggak sah. Nah itu kalau kita masuk kategori dosa besar, urusannya sama Allah. Kalau sama manusia harus minta maaf. Maka saya katakan minta maaf sama Allah dibandingkan sama manusia lebih sulit sama manusia dibandingkan sama Allah. Kalau begitu kita hidup di dunia jangan pada iri, jangan pada dengki, jangan pada usil sama tetangga, jangan pada berantem sama manusia. Kalau punya salah ngomong minta maaf. Emang kalau kita nggak minta maaf kenapa Ustaz? Waduh berat bu. Orang kalau punya zolim A sama si B, si A punya salah sama si B, tapi si A belum minta maaf sama si B. Alasan si A, entar aja nunggu lebaran. Emang permohonan maaf kudu bulan Syawal. Ini tradisi kita nih. Kalau punya salah entar aja, lebaran masih ada. Emang siapa yang nyuruh harus lebaran minta maaf? Emang ini bulan apa ini? Bulan Maulid udah lewat, Bu. Bulan Maulid. Ini bulannya bulan apa ini? Rabiul Tsani ya? Apa Jumadil Ula? Nah, Jumadil Akhir, jauhan lagi dia. Enggak harus di bulan Syawal, enggak harus di bulan Syawal. Kadang-kadang kita lebaran yang minta maaf. Bu. Emang kita yakin umur kita panjang? Kenapa sampai bilang kadang-kadang kita punya salah antar aja lebaran minta maafnya? Kalau nyampe, kalau kagak, lah tuh. Kalau dia kagak nyampe dia meninggal. Nih hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari, ada orang punya salah sama si B, meninggal dunia, si A, si B juga nyusul meninggal ceritanya. Maka si B nanti akan minta keadilan di hadapan Allah. Kalau si A punya salah belum minta maaf sama saya ya Allah, lalu apa mau kamu B? Hukum hadirmu terapkan di akhirat. Akhirnya si A punya kebaikan, pahalanya diambil sama Allah, diberikan sama si B. Jadi dia punya dosa dua. Ustaz, kalau dia punya kebaikan, kalau dia gak punya kebaikan, ada kata si A gak punya kebaikan, gak punya pahala, maka si B yang dizolimi, dia punya keburukan, punya kesalahan, diambil sama Allah, diberikan kepada si A. Maka A, dia punya salah, menampung kesalahan orang lain. Udah jatuh ketiban kelapa lanjut. Nah ini maka urusan maaf memaaf itu penting bu Pak. Makanya pernah nggak lihat orang mati kagak, hidup kagak? Pernah nggak? Sakaratul mautnya susah bu. Dikata mati dia masih napas, dikata napas udah kayak orang mati. Susah matinya. Dan ternyata punya kesalahan, satu kesalahannya apa tuh? Punya salah sama orang belum minta maaf, susah matinya. Giliran udah dimaafin, lancar matinya. Bener gak? Pernah nyaksiin gak? Jangan sampai kita terjadi seperti itu bu. Nah kalau kita lihat ke hadis ini, Allah sangat murka. Berarti dosanya dosa apa? Besar. Dosa besar ditempuh 3 kalau kaitannya sama Allah, ditempuh 4 kalau kaitannya sama manusia. Kalau ini nggak bisa ditempuh, nggak bakal diterima tobatnya sama Allah. Dan syarat tobat diterima bu Pak kalau belum nyampe kerongkongan. Firaun, tahu Firaun? Kenal nggak sama Firaun? Di mana kenalannya? Bu, Firaun itu dosanya luar biasa bu. Saking tingginya dosa, nggak mau minta maaf, nggak mau tobat. Kalau udah susah baru tobat. Kebetulan ketika ditenggelamkan sama Allah di sungai,
Itu nyampe kerongkongan baru tobat dia si Fir'aun kepada Allah. Apa tobat Fir'aun ngomongnya? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Udah nyampe sini nih. Ruhnya nyampe kerongkongan. Lam tuqbal taubatuhu, enggak diterima tobatnya sama Allah. Kenapa? Udah nyampe kerongkongan di sini. Nah, maka kita kalau pengen bikin contoh, bikinlah yang udah ternas dalam Al-Qur'an, Bu. Nak, jangan bader nak, jangan kayak Fir'aun, begitu. Jangan kita ngasih contoh sama orang yang masih hidup, walaupun orang yang masih hidup badernya setengah mati. Jangan kayak jadi pulang loh, bader banget dibilanginnya. Jangan begitu, Bu. Siapa tahu itu orang yang kita bilang bader, akhir hayatnya husnul khatimah. Jadi kalau pengen bikin umpama yang udah dijelaskan dalam Al-Quran, contoh, jangan kayak Abu Lahab, jangan kayak Abu Jahal, Abu Gosok. Itu boleh kita umpamain seperti itu. Kenapa? Ternas dalam Al-Quran. Jangan kayak Fir'aun. Begitu, Bu. Jangan sampai kita ngucap jangan kayak seorang, jangan kayak dia. Kita nggak boleh ngomong begitu. Karena dia walaupun bader maksiat tiap hari, kita nggak tahu akhir hayatnya. Ya Bu ya Pak. Nah ini salah satu dosa besar kaitannya. Maka kalau kita baca Al-Quran dan hadis, kalau Allah udah murka, Allah udah marah, masuk kategori dosa besar. Kalau dosa kecil mah gampang Bu ngapusnya. Dosa kecil, ibu ngaji nih, kita duduk begini nih, dosa kita luntur Bu. Ibu tadi sholat jamaah, luntur dosa kecil tuh. Ibu wudu, luntur. Itu dosa-dosa kecil. Selama ibu duduk di majelis taklim, paham? Enggak. Kalau guru lagi jelasin, enggak paham. Tapi dia duduk aja nih. Udah waktunya ngaji, kapet digelar, sholawatan, mic dinyalain. Ketika ngaji dia paham? Enggak. Itu begitu aja dosa kecilnya luntur. Bagaimana yang paham? Itu dosa kecil. Emang dosa kecil contohnya apa saat saya udah sering umpamain sendal Bu, sendal. Kita dari rumah ngaji pakai sendal jelek, walanya sendal cakep. Itu dosa kecil itu nggak apa-apa Pak, sekali-kali berbuat. Bapak ngaji, luntur lagi itu dosanya. Cuma kalau tiap malam Senin diperbuat, gede itu. Nah, sendal orang habis yang cakep-cakep dihilangin semua. Nah ini salah satu terkait dosa kecil. Maka kita ini sholat 5 waktu. Itu ibarat dalam hadis Nabi, kita kalau mandi sehari 5 kali kira-kira bersih apa kagak Bu? Nah itu diibaratkan gitu, dosa kecil kita hapus dulu. Kalau kita sholat 5 waktu, kalau sholat yang kagak mah berarti numpuk dosa kecil jadi dosa. Kalau udah dosa besar gak bisa lagi dihilangin di majelis saling duduk begini. Sodako kagak hilang, mesti 3 kaitannya sama Allah, 4 kaitannya sama manusia. Baik, di sini ada yang mau ditanya, silakan. Ada lagi Bu, Pak? Ada? Baik, kalau nggak ada, oh iya silakan Bang. Kalau misalkan kayak bukan mahram itu kalau silaturahmi kayak saudara kan, misalkan istri saya nih, jadi dia mau silaturahmi terus sama saudara dari bapak saya, itu bukan mahram kan? Dibolehin apa tidak? Bagaimana hukumnya andai seorang istri kita nih Pak silaturahim dengan orang tua kita, berarti silaturahim kepada mertua. Ingat nih, kalau sama mertua boleh nggak pegangan tangan? Boleh, karena udah jadi mahram. Nah nanti orang tua itu punya anak adik ipar jatuhnya, nah bini kita kagak boleh itu Pak megang adik ipar abang bini abang, maksudnya kagak boleh itu sentuhan sama abang punya adik atau abang punya abang. Kenapa? Adiknya abang sama abangnya abang, paham kagak? Ya. Adiknya abang atau abangnya abang, ya. 2 kali kena tuh. Nah itu bukan mahram, sehingga bini kita kagak boleh dah tuh lebaran pegangan. Udah begini aja. Gitu ya Pak Bu, terkait tentang mahram. Sama saudara, kalau adik abang aja yang deketan kagak boleh, apalagi yang saudara jauhan. Jangan sampai menjaga. Makanya saya katakan Bu, nikah itu sebenarnya kagak gampang. Kalau masalah gurih gak usah pakai ditanya ya Pak ya. Orang banyak kagak ngomong gurih pisan.
Itu kan dalam Al-Quran Allah bilang begini, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita disuruh jaga dulu diri kita dari api neraka, baru keluarga kita. Orang-orang sekarang itu ngebayangin nikah malam pertamanya doang, kagak tahu dia tanggung jawabnya ntar ke depan bagaimana. Ya Pak Bu. Lah kita bawa bini kita tanggung jawab di hadapan Allah. Bini kita kagak sholat, kita antepin aja. Bini kagak ngaji, kita antepin aja. Bini maksiat, diantepin aja. Meninggal, bini itu akan dimasukkan ke neraka, tapi nanti dia akan protes sama Allah. Ya Allah, saya selama dunia kagak dilarang sama suami saya, nggak diajarin sama suami saya. Yang mana? Yang ini nih. Meninggal tuh suami. Ketika suami amalnya bagus, banyak masuk surga, nggak dimasukin sama Allah. Akan ditanya, ini bini kenapa nggak didik di dunia? Kenapa nggak dikasih tahu di dunia? Yang tadinya udah mau masuk surga, belok Bu, jadi masuk neraka. Lah kan berat tanggung jawabnya. Maka daripada itu kita ngaji di sini bukan hanya sekedar membenahi diri, tapi bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada lagi Bu, Pak? Ada? Baik. Iya, silakan Bu. Nyimpang ini. Itu udah suami istri kalau saya keluar capek itu mau. Suami istri lagi capek. Tapi nggak sampai masuk. Kagak makin masuk. Nempel doang Bu. Oh begitu. Capek. Ya Pak, pengertian apa Pak? Kalau emang lagi capek jangan pakai masuk gitu maksudnya. Nempel aja. Saya ngebayanginnya bagaimana? Perlu keramas apa kagak? Oke Bu, baik. Pertama nih Bu. Istri kalau nolak ajakan seorang suami dosa besar. Tuh, saya bilang Pak, tenang Pak. Istri kalau nolak suami dosa besar, sekalipun istri keadaannya lagi capek. Tapi suami tidak punya rasa kasih sayang kepada istri. Kalau lihat istri kondisinya capek masih kuat dihajar juga. Tenang Bu, saya belain. Impas jadinya ya. Kedua, dihukum kategorikan mani besar kalau idkhol, memasukkan. Kalau cuma nempel kagak Bu. Kalau cuma nempel kagak. Tapi kalau udah idkholul lahmi ilal lahmi, memasukkan daging ke dalam daging, baru dah tuh wajabal ghuslu wa illam yanzil. Wajib mandi sekalipun kagak keluar. Iya begitu emang. Nanti nih habis bab tentang etika BAP kita akan masuk tentang hukum junub. Nanti kita jelasin di sana. Jadi begitu Bang Rahman, enggak wajib. Enggak wajib mandi. Kalau cuma nempel, tapi kalau udah memasukkan wajib sekalipun tidak keluar. Nah, nggak usah makin diperpanjang yang itu. Ada lagi. Saya tadi subuh habis ngisi pengajian juga Pak. Emang kenapa belakangan ini ibu-ibu frontal pertanyaannya? Nah ini terkait tentang hukum. Kita di sini majelis ilmu tidak ngomongin jorok karena ini adalah kajian ilmu yang berefek kepada ilmu dan kepada hukum-hukum syariat. Gak apa-apa Bu. Kalau kita memang ragu dalam perbuatan ini bagaimana menyikapinya, boleh ditanya. Tuh. Baik, kita lanjut yang kedua. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi. Waduh, kena lagi nih. Janganlah seorang kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bu, jangan pakai tangan. Kalau tangan suami ke
Kata Nabi, janganlah seorang kalian menyentuh kemaluannya, jangan pakai tangan kan. Wahwa nih, kondisinya nih liatin, bukan kondisinya yang gimana-gimana. Wahwa yakul, kondisinya lagi kencing bu. Tadi ibu mikirnya kemana? Kita kalau pipis pak, jangan pegang punya kita pakai tangan, pegangnya pakai tangan. Tuh, ya. Alasan kenapa? Tangan kanan yang baik-baik, bagian yang mulia-mulia, tangan kiri bagian yang jelek-jelek, termasuk megangin punya kita. Ingat, punya kita aja pakai tangan kanan kagak boleh, maka apalagi punya tangan orang. Kagak boleh. Kondisi kita lagi wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Juga jangan cebok bahasanya dah. Jangan mengusap apa yang keluar dari depan dan dari belakang pakai tangan kanan. Bahasa kita cebok dah. Cebok kagak boleh pak bu, pakai tangan kanan. Lagi pula ribet apa kagak? Pakai tangan kanan kagak boleh. Wala yatanafas fil ina. Nih, jangan kita napas di dalam dijana. Misalnya ada air, kita celupin kepala kita gelembungin pak. Itu kan bocah banyak tuh ya kayak gitu ya. Itu kagak boleh tuh. Kenapa? Kadang-kadang dari mulut atau dari hidung ada kotorannya keluar. Gara-gara kita bernapas di situ. Maka dari satu hadis ini Nabi pertama melarang kalau kita kencing jangan pegang punya kita pakai tangan. Itu tangan kita. Kagak boleh, apalagi tangan orang, makin kagak boleh. Kedua, jangan cebok pakai tangan. Ketiga, jangan bernapas dalam sebuah bijan. Nah, itu larangan Nabi. Maka kita kalau kencing jangan pakai tangan kanan, Pak. Megangnya pakai tangan kiri. Ngambil airnya baru tangan. Nyiramnya tangan. Nyeboknya tangan kiri. Ya, Pak ya. Ingetin tuh. Tadi Bapak kencing pakai tangan mana? Ini walaupun disebutnya laki-laki, larangannya perempuan juga sama, kagak boleh. Adab kencing itu bu, atau kita sunnah kencing, pertama kondisinya jongkok. Bukan buat ibu aja, bapak-bapak juga. Tapi Pak Ustadz kalau tangan kirinya kerasa, jangan tangan doang gimana? Pakai kayu pak lah. Pada ledes pak. Andai kata tangan kirinya kagak ada, yang ada tangan itu kan uzur kalau begitu, pengecualian boleh. Nah sekarang bapak ibu punya dua tangan, masa pakai tangan? Jangan ibu ya, jangan ya pak. Nah sekarang saya tanya balik, nah kalau kagak punya tangan ayo, kiri kagak, tangan kagak, ceboknya bagaimana? Hah? Digesek-gesek. Ya Allah, disuruh orang nyebokin lah. Kita akan bentrok sama hadis pertama. Hadis pertama tadi nggak boleh melihat aurat. Orang lagi lawan nyebokin orang bagaimana? Andai kalau udah nikah mah gampang. Kalau belum nikah, ayo ibu, ayo dah. Nah itu ntar pembahasannya ya. Ada caranya itu bu, pakai tangan, air pakai keran mestinya nih. Terus karena dikocorin di belakang sini nih, kan ngocor ke bawah. Nah dia jongkok, kakinya dimainin, digerakin, diulek-ulek. Nah itu akan bersih. Itu tata caranya kalau kagak punya tangan. Nah kita kembali ke sini bu, pak. Kalau kita kencing ada adab desunahnya. Ini buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu udah benar dia kencingnya jongkok, ada yang diri bu. Kalau yang kiri gimana? Loh, baru saya tanya ada yang diri apa? Ibu, saya mengatakan tadi ini sunnah dan etika ketika pipis. Kalau ibu diri itu ibu nggak sunnah. Lagi pula kalau kita nih ya diri masih aman pak. Lah kalau ibu-ibu diri lah ecret-eceretan. Bener apa kagak? Lah makin susah ntar cepuknya. Nah maka buat laki-laki walaupun bisa berdiri disunahkan jongkok.
disunahkan. Itu pun ngeliat Bu, Pak, kalau tempat yang memungkinkan kita jongkok, jongkok. Kalau tidak memungkinkan untuk jongkok berarti tiduran. Diri. Naik gunung. Kalau naik gunung Bu kan posisinya kita lihat. WC duduk. Itu bagus berarti. Kan emang disunahin duduk kan, kagak boleh berdiri. Emang kenapa sih disunahin duduk? Coba dah, saya tanya dah. Kamu ibu dah, kayaknya ibu nafsu banget ini nanyanya. Ibu kalau misalnya pipis itu pelongan duduk apa diri? Nah, itu Bu salah satu sunnah Nabi untuk meniriskan supaya tidak ada yang keluar lagi. Karena sebab ini nih Pak, sebab masalah kencing ini besar jadinya. Nabi ketika lewat ada kuburan lagi diazab sama Allah, lagi disiksa, yang dengar cuma Nabi, yang lain kagak dengar. Andai kata yang lain dengar pingsan, Nabi yang dengar. Akhirnya Nabi ngambil sikap, pelepah korma dipotek sama Nabi, ditaruh di atas kuburan sama Nabi. Tujuannya apa? Nabi ditanya, ya Rasul kenapa kau perbuat ini? Ini orang lagi diazab. Apakah dia punya dosa besar? Kagak. Lalu diazab kenapa? Kalau kencing ceboknya kagak bersih. Jadi kalau kencing langsung dimasukin, nggak pakai sunnahnya. Pertama, bisa apa? Pernah nggak kita ngalamin ketika lagi kencing ada yang keluar? Iya. Pernah kan? Yang mana orangnya? Itu kalau bisa lakuin sunnah Nabi. Makanya jongkok, ketika jongkok itu tiris banget Bu. Habis sudah ampas-ampasnya juga. Kedua, ini buat laki-laki, disunahin diurut pelan-pelan. Diurut pelan-pelan. Saya ulang ini, pelan-pelan diurutnya. Jangan kenceng, pelan-pelan. Habis pelan-pelan. Yang ketiga jangan lupa ngedehem. Bener-bener tiris keluar semuanya. Nanti habis itu baru kita masukin. Aman Bu. Sunat terakhir cipretin. Ingat, cipretin bukan sebo. Kita masukin ke kandang, cipretin. Tuh. Apanya? Celana dalam kita. Kan itu basah tuh, dikit kan? Nah nanti kita akan punya prasangka, andai kata ini basah, bukan basah kencing, tapi basah cipretan kita gitu. Ingat, cipretin bukannya diseblok. Kalau diseblok basah semua. Nah itu salah satu sunnah ketika kita kencing. Kenapa? Tadi saya lanjut nih. Nabi ketika lewat ada sahabat diazab sama Allah. Nabi petik pelepah korma, ditaruh pelepah korma. Nabi ditanya, ya Rasulullah emang kenapa pakai kayak gini? Ada sahabat Nabi yang lagi diazab dalam kuburan. Apa penyebabnya? Kalau kencing ceboknya kagak bersih. Ini kalau cebok kagak bersih aja begitu azabnya, apalagi kalau kencing kagak cebok. Paham nggak Bu? Yang cebok kagak bersih diazab, apalagi yang kagak cebok. Maka bapak-bapak nih kalau kencing jangan pakai sembarangan. Udah kencing langsung dimasukin, cebok kagak. Yang cebok aja masih buat diazab, apalagi yang kagak cebok. Apa sih tujuannya? Karena kalau kondisi begitu berarti ada najis di celana dalam kita, benar nggak? Nah ketika ada najis kita sholat, sah nggak sholat kita? Nah kalau sholat kita nggak sah berarti kita belum sholat. Terus kita meninggal belum mengerjakan sholat. Lah itu dosa udah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ulama kita mengkias tuh sekarang karena pohon korma udah kagak ada di sini kamu pisangan pohon korma. Udah kagak ada, dikias pakai pohon kelapa. Bener enggak? Nah, pohon kelapa dipetik, ditaruh. Nah, sekarang pohon kelapa udah enggak ada, orang udah dibangun kontrakan semua. Nama tanah udah pada dijual-jualin. Dikias pakai kembang 7 rupa. Nah orang Karang itu kalau ziarah kagak pakai doa, punya kembang 7 rupa doang. Sama selfie dah. Taburin. Udah itu ngomong sama kuburan, Pak, doain ya, saya punya hajat nikah biar enter nggak hujan. Begitu kadang-kadang. Itu emak kalau itu dicekek tuh bocah. Bukannya didoain malah ditaburin bunga aja. Ada dalilnya sih ada, cuma jangan begitu juga Bu, Pak. Orang yang udah kagak ada butuh doa. Nah kita kembali ke permasalahan kita bahwa yang namanya kencing itu walaupun sepele berat bisa menjadi kita diazab dengan sebab
kita ketika bersuci tidak bersih daripada buang air kecil maupun buang air besar. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, silakan. Ya, silakan. Saya kita punya orang tua nih, udah sepuh, udah berdaya nih. Kalau misalnya buang air, kita mengurusin itu adalah gimana sih? Mengurusin. Dia ngurusin mandi ini. Bagaimana anak ngurusin orang tua? Kewajiban. Orang tuanya udah uzur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita yang gantiin baju, kita yang mandiin, kita yang nguapin, semuanya serba kita. Itu pengecualian bukti bakti anak kepada orang tuh yang sabar, yang model begitu, Pak. Karena emang anak dicoba itu sama Allah ketika orang tuanya sakit, kita yang dibutuhkan banget. Wah tuh, kalau kita sabar sampai akhir hayatnya, insya Allah itu barokahnya banyak. Tapi kalau udah ngeluh, udah itu apa di update status lagi di WA, wah udah kagak berkah dah itu. Ya, maka untuk kondisi seperti itu darurat itu diperbolehkan. Kalau bisa memaksimalkan untuk aurat-auratnya sebelum kita buka, terlebih dahulu kita usahakan biar bisa ketutup dengan kita. Contoh, pakai kain ditimpah dengan kain. Kainnya dipegangin, kain yang dalam dilepas pelan-pelan. Seperti itu untuk menjaga apa? Auratnya supaya tidak terlihat. Itu bakti anak kepada orang tua. Termasuk orang mertua ya. Sampai nyebokin sekarang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena memang kondisi kita itu masih dalam kondisi mahram. Mahram. Enggak jadi masalah. Ada lagi? Pak Ustadz, Iya. kalau misalnya nggak ada hubungan darah, tapi kita ditutupin dulunya sama mertua, dulu diurus sama mertua, terus sekarang ada jompo, cuma perempuan, kan kita ngurusin nih udah nggak bisa mandi, udah nggak bisa jalan sendiri, kita yang ngurusin, itu boleh nggak Pak Ustadz? Mandiin. Terkait kita tidak punya urusan darah. Emang darah ada apa sama urusannya itu dia? Itu kalau kita bukan kandung lah, itu diperbolehkan atau tidak, Pak Bu? Anggaplah angkat gitu ya. Itu nggak ada nilai mahramnya. Artinya tetap menjaga. Kalau kondisinya udah payah banget Ustaz, itu masih uzur diperbolehkan. Tapi saya punya saran. Kalaupun pengen memegang, pakai sarung tangan Ibu untuk membersihkannya atau memegangnya. Bukannya untuk kita jijik atau kotor, bukan, demi menjaga apiknya kita dalam syariat agama Islam. Seperti itu Bu. Itu terkait tentang masalah apa? Masalah menyentuh, masalah membantu orang sekalipun bukan mahram. Baik, karena belnya udah bunyi, insya Allah di pertemuan selanjutnya masih seputar terkait tentang masalah etika, tentang masalah BAB. Boleh nggak kita cebok atau istinja pakai tulang? Tulang. Ada orang Batak nggak di sini? Tulang itu apa artinya? Ya jangan salah paham tuh, ya. Ntar paman lagi disuruh nyebokin. Dah, minggu depan akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, wa'afani ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil islam, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah ila dunya wa ila daril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.